Bersama kami dalam pro kontra, kita lanjutkan. Oke, saya ke Pak Arteria nih. Saya pertanyaannya saya simpel. Sebenarnya KPK itu berwenang tidak melakukan penyadapan? KPK berwenang melakukan penyadapan. Udah. Dan perekaman suara. Formanya apa? Untuk melakukan penyadapan, ketentuannya, tata cara menyadap, aturan-aturan, rules-nya harus diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang belum ada, ya. Itu yang tugasnya ini yang belum DPR, kan begitu, Pak. Pertanyaannya coba kita relevan dulu, Mas. Nah, karena belum ada, nggak boleh user ini kan menggunakan, ya, karena ada serangan terhadap hak asasi manusia, kehormatan orang, harusnya apa, ya? Dia inisiat, dia bicarakan, DPR ada permasalahan, pasca putusan MK, saya harus diatur dengan undang-undang. Yuk, ternyata faktanya, Rahma, dia nggak pernah. Ya, tapi bukan bahkan DPR masalahnya bukan inisiat atau tidak. Bukan masalahnya, iya dong. Tapi DPR ada inisiat nggak? DPR ada inisiat. DPR sudah menginisiasi. Yang punya kewenangan DPR kalau menyalahkan sudah KPK. menginisiasi. Jadi Pak Yasin, ini zamannya Anda jangan bohong, ya. Saya bisa bukakan kesimpulan rapat. Inisiatif itu ada pemerintah dan DPR. Ini ngomong bener aja nggak berani. KPK bukan pemerintah, pemerintah itu. Ini zamannya Pak Yasin, saya masih ingat. Tapi gini, logika hukumnya, saya sekarang bicara. Karena ada perintah begini, harus Pak, dengan undang-undang, benar Pak. Maka kondisional objektif itu KPK tidak boleh kumaha aing tadi. Itu yang kan belum dicabut undang-undang wewenangnya. Kan ditambah tadi. Rahma gimana? Kalau sudah ditambah, berarti tambahan itu menjadi hukum. Nggak boleh lakukan sembarangan. Boleh menyadap asal ada undang-undangnya. Kalau undang-undangnya belum ada, nggak berwenang. Mana undang-undang yang mengatakan KPK tidak berwenang, Pak? Karena tadi harus dengan undang-undang. Ya, harus dengan undang-undang. Bunyinya tidak gitu undang-undangnya. Bunyinya tidak seperti itu. Baik, silakan ini Pak. Harus dengan undang-undang. Apa sebenarnya? Undang-undang KPK itu frasanya begitu, Bang. Enggak. Makanya saya kan tadi berpikir ini harus ada ahli tafsir dari tata negara. Iya. Ketika undang-undang KPK, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan harus dengan undang-undang, apakah apa yang disebut dengan semua turunan peraturan-peraturan internal KPK itu batal demi hukum? Kan tidak ada yang punya begitu. Kan itu ya. Iya. Yang menafsirkannya kan ahli tata negara. Masih lanjut kan ini kan yang menafsirkan ahli tata negara. Begitu, Pak. Apa dengan segera mendesak? Karena ini kita sudah lakukan judicial review itu kan tambahan. Bunyi ini kan tambahan. Mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang. Relevansi judicial review sudah. Jadi saya ini kita bisa berdiskusi terus sampai besok jawabannya muter-muter sini saja. Enggak muter, saya ingin tekankan. Logika hukum dulu. Satu persoalan punya kewenangan menyadap, oke? Tapi ditambah oleh frasa harus dengan undang-undang. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Mana? Baik. Ini itu jawabannya ada di DPR. Harus dilengkapi. Di DPR, kan yang membuat undang-undang DPR dan DPR sudah mempermasalahkan seketika pasca lahirnya putusan MK. Sudah kita permasalahkan. Baik. Akankah sekarang dengan permasalahan ini DPR kemudian mempercepat dibentuknya undang-undang sehingga KPK bisa melaksanakannya begitu, Pak? Makanya kalau kemarin kalau Rahma undang-undang mengikuti itu tidaknya cukup 1 tahun. Sebentar Pak ya. Ini saya mau jelasin, Pak Yasin juga nggak nonton rapat kita kemarin rupanya. Nonton, ya. Pak. Bukan, ini saya jelasin kalau nonton ya, Bapak baik, langsung Pak, langsung Pak. Ya, langsung pada rapat terakhir, ya kesimpulan rapatnya mengatakan terdapat permasalahan dalam konteks penyadapan. Nah, solusinya apa? Meminta pimpinan KPK memperbaiki kinerja tata kelola dan sebagainya. Nah, artinya kan SOP. Nah, sebentar. Bukan artinya SOP, jangan SOP kok SOP kebijakan, sih. Ya. Kebijakan dalam makanya Bapak baca dulu, katanya Bapak ngikutin rapat tapi Bapak nggak ngikutin. Baik, langsung nah, yang ketiga, ya. Yang ketiga dikatakan ya, untuk segera ya menginisiat pemerintah, DPR termasuk juga KPK lahirnya undang-undang penyadapan. Ini solusi yang dihadirkan kemarin. Selesai sebenarnya di sini. Tapi karena memang informasinya tidak utuh didengar sama pihak, jadi yang kejadiannya. Pertanyaan seriusnya, inisiatif DPR-nya mana? Inisiatif DPR bikin undang-undang itu. Iya, dari 5 tahun yang lalu, periode yang lalu sudah ada inisiatif. Tapi kan nggak ada misalnya dalam kesimpulan rapat itu, Mbak Rama ya. Nggak ada dalam kesimpulan rapat. Sebelum keluarnya undang-undang penyadapan, maka KPK tidak boleh menyadap. Nggak ada kata. Kalau Pak Yasin melihat kemarin, Pak, ya, tapi ada perintah itu. Katanya Bapak nonton kesimpulan apa RDP? Saya nanya, kalau Bapak yang mengalami. Jangan dibalik-balik lah. Bukan pertanyaannya Pak Yasin, adakah klausul atau undang-undang mengatakan KPK tidak berwenang melakukan penyadapan? Ada pada itu kata-kata itu ya. Makanya Anda nih ngomong yang substantif lah ya. Substansinya pada saat itu dibahas juga
Ada 5 opsi pada tapi saat harus itu. dengan undang-undang ini. Ya, ada 5 opsi. Rahma. Bahkan perdebatan terjadi antara Mas Hinton sama Beni Kaharman untuk mempermasalahkan Bapak. Akhirnya dikatakan, udahlah kita sama-sama mengerti itu. Ya, kita tuangkan dengan rumusan norma yang seperti ini di kesimpulan. Makanya dengerin dengan baik-baik Pak. Kalau Bapak memang mengikuti rapat kita, tentunya kita tidak mempermasalahkan hal ini gitu. Iya, baik. Bermasalahnya kemudian, apakah lantas OTT-nya itu menjadi tadi itu tidak sah, penyadapannya tidak sah, ilegal, gara-gara belum ada undang-undang yang belum diselesaikan oleh DPR dan pemerintah. Itu kan jadi pra-peradilan. Jalan keluarnya adalah pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan sah atau tidaknya, termasuk ada 2 tafsir terhadap ini. Apakah penyadapan ilegal setelah pasca putusan MK? Berarti menunggu undang-undangnya, ataukah yang lain? Ataukah itu masih berlaku? Karena secara tegas, limitatif ditafsirkan belum mencabutnya. Itu yang kedua. Maka putusannya mesti ada yang korban terutama yang mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan due process of law. Berarti proses hukum yang wajar, adil, dan transparan. Dulu pernah pra-peradilan Budi Gunawan memenangkan itu. Karena menentukan proses menjadi tersangka itu tidak sesuai dengan kapasitas, tidak sesuai dengan unsur-unsur yang ditafsirkan. Menang, baru 1 kali. Nah, kita tengok nanti Kamis Jumat ini, apakah putusan terhadap Setia Novanto berhasil. Kalau berhasil, maka menambahlah ketidakcermatan apa yang terjadi pada KPK. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Nah, ini kan ada jalur hukumnya sebenarnya. Iya, ada jalur hukumnya, bisa dituntut. Ini Bung Eki. Saya tidak bermaksud kalau hanya dalam perdebatan semacam ini, penafsir, Pak. tetapi saya bicara koridor logika hukum. Logika hukum mengatakan dengan adanya 2 frasa ini, 1 ada kewenangan, 1 harus dengan undang-undang. Maka logika cerdas kita harus mengatakan harus ada dengan undang-undang. Karena ada kata harus. Logika hukum bisa macam-macam, Pak. Tanpa harus ada kata cabut. Ada 10 pengacara, logika hukumnya 15. Baik, silakan. Bagaimana memahami harus dengan undang-undang? Ya, penafsirannya bisa bermacam pra-peradilan. Logika hukum itu, tafsir yang berbeda itu bisa ditengahi oleh putusan pengadilan. Jadi itu yang paling pra-peradilan. Tidak boleh kita interpretasikan secara subjektif di sini. Jangan dilimpahin kalau orang lagi pra-peradilan, Pak. Tunggu dulu, Pak. Ini kan jadi kalau apabila misalnya saja, jadi kan susah. Dilimpahin. Iya. Begitu orang kalau masuk, dilimpahin, pra-peradilannya gugur. Udahlah, bicara jujur itu hebat. Berani jujur juga hebat. Nah, ini yang dikeluhkan sebenarnya dalam perbincangan kemarin. Pra-peradilan sendiri memenuhi kendala karena tengah pra-peradilan KPK langsung P21 begitu ya, Pak, atau dilimpahkan. Ya memang buktinya udah lengkap bagaimana. Kita juga tapi hargai orang lagi pra-peradilan. Kalau buktinya lengkap, kalau buktinya lengkap, Anda mengizinkan kuasa hukum untuk hadir di setiap proses penegakan hukum yang dalam KPK. Tapi tidak. 1 kali 24 jam Anda sekap orang namanya. Nggak ada. Atau sekap itu kan hanya tuduhan dari luar. 7 hari itu Anda isolasi. Ini bukan teroris, Pak. Lakukan penegakan hukum berdasarkan KUHP. Itu kan tuduhan dari luar. Penyekapan itu tidak dihadiri. Anda baca KUHP. Harus dengan didampingi lawyer. Iya. Kudu cak utama. Ada begitu. Kalau ancaman hukuman 5 tahun ke atas wajib didampingi. Jangan main benar sendiri. Jangan main benar sendiri. Itu hukum. Tapi itu sering dilanggar oleh KPK. Itu kan ya harus lakukanlah pra-peradilan. Jangan berkilah Pak Yasin. Anda udah mantan. Iya, walaupun mantan, kita kan berbicara hukum di sini. Tapi itu terjadi sering, saya ngalami kok. Ya itu lakukan tuntutan hukum. Itu kan dilaksanakan negara hukum. Itu tuntutan hukum pra-peradilan terus di P21 kan. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan, masih ada 1 segmen lagi Mbak Birsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.